keluarkan mereka punya sekarang. Karena ini bisa jadi juga last game untuk Bigetron ketemu Alter Ego. Link yang di-ban, dua assassin langsung ditarget oleh. Oke, linknya band di atas. Oh, Masya band. Kalau linknya band di atas, kalian kemungkinan bisa dipakai oleh Bigetron. Dan Bigetron ini salah satu tim yang selalu menggunakan sinergi Kalia plus burst damage. Ya, Matrix ya. Matrix atau one-one kadang yang untuk pecahin dari weakness poinnya. Oke. Tengganya dari mid lane pun kadang juga dibikin ada damage ya, biar mereka bisa bersih. Jadi band Harit kah kalau mereka menggunakan Kalea? Menarik ya Harit sebagai pertukaran ya. Tapi kalau gimana kalau Harit Granger-nya lepas aja? Harit aja lepas, berarti ya satu yang mereka bisa band Badang karena Badangnya mengganggu banget tadi. Bisa sih, Badang jadi opsi. Joy, oke. Kayaknya kalau misalkan dia mau main Baxia ya, misalkan Bigetron mau main Baxia jungle, Joy ini bukan masalah gak sih? Di awal dengan pattern yang bagus, gue rasa bisa tabrak. Cisin dan Kalea open. Kalea kah? Sekarang pertanyaannya mau Kalea atau Baxia dulu? Atau tiba-tiba dikagetkan kayak misalkan Kimi Ya itu juga bisa. atau tag assassinnya. Kalau ngambil assassinnya apa? Susah ya, udah habis nih 3 di band. Suyo mungkin opsinya. Ya Suyo paling bagus ya sekarang. Itu pun jatuhnya ya hampir mirip dengan Fighter kalau Suyo. Iya. Dia kan emang fighter assassin kan? Fighter assassin. Oke, mau yang mana nih? Instant pick off. Kalea. Kalea kalau damage-nya bisa dipikirkan di belakang. Dan Baxia ternyata kelihatan banget nih dari Baxia. Loi-nya Priopik. Wow, mahal ya sekarang Loi. Mahal sekali ternyata. Ya ada Loi kembali muncul dan kalau mau ya ada Harit dan Granger. Masih Granger. Berarti pilihannya Harit Eman. Harit Eman, yes. Atau jangan buru-buru. Taruh di bawah aja, pancing Gak bisa dong. dari Alter Ego ban Harit plus 1. Ya, Irritel mungkin. mau Irritel buat lawan Granger ya? Iya, mobilitas tinggi. Ya, bisa juga nih, tapi aku lebih penasaran Angela bisa muncul gak sekarang? Masih ada Povius nih, masih ada Angela. PS1 kayaknya Ya. bisa sih. Bigetron jujurnya bisa kalau memang mau ya. Ya langsung amanin Angela plus Irritel udah fine karena Baxianya udah di tangan mereka. Ya, Gak ada potongan sama sekali. Atau Povius bisa diselipin. Ini juga gue suka banget sih respon terhadap Link dan juga Joy-nya. Pertama, kalau dikombinasikan dengan gameplay dia yang tadi, ini masih sangat berpengaruh soalnya Lim. Ya, bisa jadi. Kalian Harit sebenarnya follow damage-nya nggak cepet banget tapi X-Ball. Buset. Next, Nah, ini juga mulai Ini muncul nih. counternya di saat dulu zamannya jungler tank. Iya, selain buat jungle tank-nya, X-Ball kalau dibanting kali ya dia selamat. Last Ada Insanity. tenaga. Ya, juga ada Last Insanity kalau memang ditabrak dan masih sempat untuk survive, muter dia. Malah memberikan damage mencelakakan lawan-lawannya dari lawannya. Betul. Walaupun kita belum tahu ya ini bakal di XP kan? Ya. Out Evo style, Crazy, atau di jungle. Wow, ini sudah mulai bervariasi ya, beragam ya Alter Ego. Draft mereka sudah mulai kayak mencari lah apa yang lebih dekat dengan apa yang mereka inginkan. Oke, wow prediksi ceritanya ya. Oke. Ya 21, oke kita lihat prediksi dari gue nih ya. 21 AE maksudnya dia. 21 mana? Oh iya bener juga 21 mana ya. Belum bilang 21 mana kan? Oke, tapi mereka menutup ke arah Moreno. Respect sekali supaya tidak pecah terus pertama Vira Armornya. Kedua, gameplay dari Loi-nya ini nggak kedeteksi. Itu yang akan mereka antisipasi. Tapi follow up damage berarti dari mid lane nih Om. Ya, Situ Om. Farsia sih, Outlet, gue Farsia. tutup sih. Gue tutup Farsia sih. Parsha. Tutup midnya ya. Ya, Tutup Farsia gue. Berarti Luke bebas nih dengan XP damage. Biasanya Bigetron kalau udah ada Baxia, XP-nya damage. Tapi Masya sudah di band di atas ya, jadi bagus juga sebenarnya. Kayak gue ngerasa sekarang nggak cuma Masya Om. Kemarin sempat ditunjukin juga Pakito sama Lutfi. Oke, Lucas juga sebenarnya masih bisa. Lucas juga sama Iya. Benedetta. Benedetta, yes. Tapi kalau Lucasnya bisa dimakan dari Granger. Lumayan optional sekarang. Dan karena cicinya sudah ditutup, ya itu dia high loss. Mungkin mau dipakai? Aku. Ya respect. Efek suppress ya Om. Menghindari adanya nanti Winter Bloody Hand. Tapi ada ini juga loh. Ada Tigreal. Oke. Heavy CC. Iya, ada heavy CC juga di sini. Bisa aja. Masalahnya mau di kiri atau di kanan nih? Di kanan bisa jadi. Di kanan. Bisa Oke, jadi. bisa. Tigreal Loi, klasik combo. Combo dari season 7 tuh. Iya, makanya. Itu di kanan bisa jadi loh. Terkadang, gak semuanya itu C-Strat itu dari yang mungkin belum pernah muncul. Bahkan bisa dimunculkan kembali. Lin. Bisa. Khalid. Oh, oke. Dia mau screening.
pergerakan nanti dari Kalea mungkin. Atau Baxia-nya kalau memang seandainya Baxia Romer. Jungle-nya pas jadi Lancelot loh. Iya, masih bisa disimpan buat yang terakhir juga jadi flex pasti ya Alter Ego. Bigetron. Romer apa nih dulu nih? Kalau Romernya Baxia, yes. Mereka harus ngirim sesuatu. EXP kah? Baxia juga kan bisa semuanya. Tapi kalau mereka butuh badan, Lukas kah? Kalau mau main damage? Oh iya ya, Anavel juga record Lukasnya ada ya. Walaupun Yep. kemarin agak sedikit underperform. Tapi Tasya, nah itu dia butuh sambutan Yep. dari Kalea. Dan tadi udah terdeteksi ya. Atau kalian EXP, Romer lagi yang masuk. Let them come. They Let them will come. only Bayar make data. my Ya, blade sharp. Major ya. Terbaca ya. Untuk Bigetron, opsinya di Masya, Benedetta. Kalau di Onyx, opsinya di Benedetta, Pakito. Pakito juga bisa. Sometimes Ruby juga. Kalau Fredrin mungkin Arnold masuk om. Arnold bisa ya. Kalau Cepat ya. Fredrin. Yang penting cepat hancurin Viraganya dulu. Sama satu lagi sih, ini mereka bener-bener pengen nyelesain banget Viraganya seorang Xbox. Jadi agak cukup lumayan mengkhawatirkan kalau Xbox-nya tetap di jungle tanpa ada support system yang capable ini. Oke. Pertanyaan supportnya kemana? Matilda? Oh, really, Matilda? Open? Kenapa enggak? Oke sih, tapi menurut gua kayaknya mereka butuh kayak Florin sih. Favorit Angela lagi. Tanpa support Lukas. ternyata. Wah. Lukas. Wih, ini Lukas XP? Hah? XP. Tapi kalau jadi jungle juga bisa. XP. Mereka pengen Nino zoning out. Oke. Oke, menarik. Suka sih gua strat mereka. Alter Ego cukup mengagetkan dari traffic yang mereka miliki Om Wawa. Tapi menurut Om Wawa, dengan traffic kali ini apakah Alter Ego mampu bisa dominasi? Kalau dominasi enggak sih, tapi lebih ke mereka akan bisa memberikan perlawanan juga. Karena Lukasnya di sini akan bisa zoning beberapa hero kan. Contohnya kalau sampai Kalea yang kena nanti dengan flash combo. Oke, kita akan menyaksikan. Ingat, satu match menentukan 4 nasib tim yang ada di EPL Indonesia. Mari kita sambut bersama-sama EPL Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the land of dawn. Bahkan ini bisa jadi satu game yang menentukan 4 posisi tim karena kita tahu dari Alter Ego sudah mencuri poin yang pertama. Alright, cukup mengagetkan tentunya permainan dengan draft seperti ini ya Lim ya. Dan bahkan kita lihat para pasukan dari tim Bigetron, mereka harusnya sudah standby sama-sama punya damage antara Luka dan juga Nino. Agak cukup jarang biasanya kita dengan adanya kondisi damage yang cukup dari mid lane dan juga gold lane, biasanya mereka akan coba hindari. Tapi lihat Luka udah mulai harus sadar kalau Nino juga punya damage di sini. Paksa clear tadi dia dan Petrify ya. Tadi bisa untuk lockdown juga. Dan itu dia Petrify. Overblown di tangan dari seorang Dreams membuat para pasukan dari tim Bigetron berhasil memberikan invasi tambahan. Tapi ini mereka tidak akan kenal untuk kendor, untuk rotasi kali ini. Memang untuk seorang Hijumi bisa bakal follow up akan cukup sulit nantinya. Jadi ya, sebenarnya kalau ngomongin opsi jungle factor, Oh, bakal coba dibakar Vin. Flicker for defensive akankah keluar, dan itu dia. Flicker for defensive untuk Romer tim Bigetron yang tidak akan ada initiate power di saat Tatal muncul. itu dia bahkan masih mau lebih nih ketika Anavel. Oke, bakal coba ditabrak begitu saja. Anavel mundur ke arah belakang. Bersama dengan Hijumi belum ada. Lasit Sanete. Dan bahkan itu dia Redeter take down. Damage yang terlalu besar, tapi nampaknya perpasukan dari tim Alter Ego tidak akan meninggalkan dia begitu saja. Rift tanpa ada following up damage. Mencoba untuk bertanda double kill from Moreno. Wow, itu dia event yang terlalu nakal ya. Alter Ego mereka menggunakan Xbox yang belum level 4. Gak ada Bahkan support. tadi retrinya masih cooldown loh. Gak cooldown, gak ada support. Dan ingat, ini adalah salah satu kondisi yang berat ketika turtle di tangan dari seorang Anavel. Rizky, Ambrose kelihatan ya, Factor, Ambrose, Export. Dan itu yang memang dibutuhkan juga, tapi setan turtle secara cepat. Bigetron kali ini berbeda dengan sebelumnya. Ya, Bigetron sebelumnya ini kita lihat kalau dia akan cukup sulit. Tapi nampaknya kalau ngeliat Nino yang ketertinggal satu level, udah lumayan cukup mengkhawatirkan loh. Karena rotasi udah pasti Nino akan kalah betul sama Luka. Karena dia point kill sih dari look-nya. Jelas pasti lebih unggul dari segi level, dari segi gold-nya. Yep. Bukan hanya poin kill ya, ada poin assist juga tadi. Jadi full 100% KP pastinya untuk Luke. Gila sakit banget. Nino juga gak kalah sakit tapi nih. Tapi Nino baru punya rubah nih saat ini. Nah, Luka mungkin bisa keluar soft skill-nya.
untuk saat ini. Estasis kan, cross item, look. Enak juga dan Inter jungle. Hati-hati Axbor. Ini nggak bisa sembarangan ditabrak. Dengan damage, ada true damage dia bisa balikin keadaan. Iya. Betul sekali Om Wawa. Ya, tapi yang buat lebih susah lagi mungkin sekarang buat Alter Ego ya. Aku bisa bilang kayak karena mereka tertekan, mereka juga menggunakan fighter, jadi mereka lumayan sulit kalau mereka sedang under positioningnya. Dan lihat looknya, ini hanya akan menjaga jarak dan level yang berbeda dari Luke dan juga Nino. Lebih memudahkan Luke nanti untuk bisa memainkan mobilitas dari Benedetta. Oke, tapi yang jangan sampai dilupakan adalah dengan ada rotasi yang terjadi langsung dari Gas Bata. Langsung ada sedikit tsunami slam! Dengan membawa damage dari seorang hijau, tapi nampaknya itu kan dengan seorang Moreno. Dari Luke, tidak bisa tinggal diam, dan itu dia Nino. Berubah menjadi rubah. Coba untuk memaksa permasukan dari Temi Ketron dapetin satu point kill. Tapi nampaknya Nino gagal, karena damage masih belum cukup. Pertukaran Moreno dan juga Hidome sebenarnya udah worth it untuk tim Alter Ego, tapi dengan tambahan Rine, ini yang sulit untuk dikalkulasi mereka. Dan counter tadi ya, tapi terdalam ke anaknya, selamat. Nah, dia masih ada blinding, kalau misalnya anak ranker bilang. Tapi lihat Nino, one by one situation dalam bottom lane! Flicker for defensive kali ini berhasil hindari, tapi nampaknya Nino kali ini mencoba untuk bertahan dan one last hit from Luka. One by one situation, adu mekanik Yegesia di arah EXP lane yang sudah lama kita nantikan. 4-0 Luke. Gila, Luka sakit banget tau Wawa. Ya, benar-benar bisa mencari juga. Untuk laning phase-nya dia kan kita lihat, dia sudah mobilitasnya juga tinggi banget. Oke, V di depan sana berhasil dengan tsunami slam, tapi kalau nggak damage, tapi nampaknya permasukan dari tim Alter Ego nggak bisa nge-support tim Big Getson kali ini benar-benar dominasi jauh dan shutdown jangan sampai terjadi dan ini berbahaya. Walasin Nino, fokus menuju ke arah Luke. Satu point kill, tidak ada Luke di saat mereka menuju ke arah Turtle. Mencoba untuk menyamakan kembali keadaan yang mereka miliki. Anafel di zone yang terserang Nino, tapi Arvi melakukan following up damage bersama dengan Hans. Satu Veteran String yang mengusir permasukan dari tim Alter Ego. Meskipun begitu, Rine, Last Insanity for defensive akan mereka coba keluarkan dan itu dia. Satu penyelamatan dari diri sendiri. Iya, ya, defensif, last insanity. Karena nggak ada opsi lagi tadi ketika ditabrak balik. Mereka tahu Eman ada zaman force bisa lagi balikin, tapi Dreams. Oh, Dreams offside tanpa bisa di following up. Dia cukup untuk membuka vision aja, tapi nggak boleh terlalu dalam. Karena kondisinya dia harus tahu dia nggak punya flicker. Flicker dari tadi kalau untuk selalu defensif berbahaya. Oh, lagi. Moreno di depan sana terlalu sakit, dia bisa diberikan Tsunami Slate yang on point. Berhasil menutup jalan para pasukan dan tim Alter Ego untuk terbuka visionnya. Ini nggak bisa sih kalau kayak gini terus. Mereka ke bawah tempo. Iya. Alter Ego ke bawah nih dengan game permainan. Begitu. Ya meskipun kayak hampir ya mungkin dari mereka bisa lah kelihatannya memenangkan tim fight-nya, tapi ada diversion mengirimkan Arvi. Hanya sebuah pengiriman untuk menghemat ya traveling time. Tapi nampaknya di depan sana langsung ada pivot terjadi. Nino ter-take down tanpa ada cover up. Turret bahkan tidak mampu mendapatkan Nino untuk bisa bertahan. Karena Nino udah cuma bisa diam di sana Halim. Tadi ya, pattern yang lumayan patah dari Alter Ego dan kita udah bahas bahkan dari game yang belum mulai. Alter Ego, Petrify. Oh, Petrify game dengan Arvi. Satu hit terakhir, gagal dapatkan Luka. What a play! Front trip menutup jalan outplay dari seorang Luka. Setidaknya satu point kill yang sangat mahal didapatkan dari bottom lane. Untungnya Arvi Sky Pisternya belum aktif. Tapi tetap sih itu keuntungan yang sangat nyata untuk Luke seorang. Gila Luka sih. Yep. Itu sampai 6 point kill loh dia sudah dapetin juga. Jadi benar memimpin ya secara clear lane-nya yang lumayan cepat tadi. Dan balik dengan Nino yang sudah 4 kali terpick off nih. Harus ada jawaban juga dan Nino akan diheras secara terus-menerus. Oke, Nino udah punya War X, ini mungkin agak sedikit berbeda kondisinya. Damage sedikit lah ya. Dikit ya, dikit. Dan Rine-nya juga Xbox. Dan ini masih cukup pede untuk Alter Ego mendapatkan objektif Turtle. Karena ini Xbox, dia punya Last Insanity kalau sampai diganggu juga nanti masih akan bisa pencet Retribution. Oke, surprise langsung di arah bottom lane. Sky Pisser tapi mampu nggak berhasil ditahan, tapi nampaknya tidak. Lihat Barbar Gaming, Selonong Point berhasil ditunjukkan oleh Alter Ego, tapi Rine nampaknya masih bisa bertahan. Dan di sana dengan posisi Rine yang sudah kehilangan armornya, mencoba untuk di-take down. Anafel bakal dimakan oleh seorang Arvi. Sky Pissernya menyala dan lihat di depan sana, mereka masih mencari di mana seorang Fit berada. Dan Eman dengan Summon Force, Eman versus everybody menutup jalannya Alter Ego dengan keuntungan yang mereka miliki. Dan seluruh keuntungan berbalik milik dari Bigetron. Ya, dan ini bakal tumbang juga. Dreams hilang, Turtle terbuka. Momentum yang begitu tepat dari Gila, Eman. Bigetron. Eman flanking, emang gak pernah salah.
flanking dari Eman, kesabaran berbuah hasil selalu ada di tangan Eman. Ya, kehadiran dia tadi memang menutup juga ya untuk jalan-jalan pulang dari pemain-pemain Alter Ego, dan untungnya Rine masih sempat selamat, tapi Luke di bagian top 1v1 versus Nino. Oh, berbeda kasusnya kali ini. Dan lihat di depan sana, ada Oh, pada blok dan itu dia outplay. One by one situation. Solo kill di balas solo kill. Adu mekanik di dua tempat yang berbeda kali ini Nino. Dengan adanya sosok Lucas satu sama. Iya. Tadi agak sedikit greedy sih jujur. Dipaksa lagi ya? Iya, dia bisa pilih Electro Vanablo mundur. Tapi Yap. dia malah maju lagi, Om. Memilih maju dan harus terkena shockwave blast juga. Goal tidak terlalu jauh sekarang sebenarnya dari Bigetron, mereka bisa disusul loh, dan mereka harus hati-hati juga. Karena lambat laun, pelan dan pelan Granger mulai mengumpulkan item. Dan jangan lupakan ini masih ada efek duality yang bisa dimainkan dengan Hijume nanti. Oke, tapi duality-nya ini loh yang dari tadi di gas depan belum kelihatan. Kenapa? Karena Moreno-nya selalu ngejaga perimeter teamfight mereka agar tetap jauh. Moreno dari tadi loh pengendali teamfight ini. Jujur, berkat Moreno, Bigetron punya unggul yang sangat jauh. Kayak tapi dari Hijume juga harus gerak sih. Udah harus diversion, entah itu untuk tracking kah, untuk travel time aja lebih cepet kah. Yang penting harus gunain dulu nih. Karena tadi lumayan jarang loh untuk diversion. Ya, dia dari tadi kita lihat biasanya pemain-pemain low itu ketika diversionnya ada, cooldownnya selesai itu pasti langsung. Dan itu dia, gagal mendapatkan siapapun. Defensif ya. Defensif. Ada baiknya di depan sana, para pasukan dari tim Alter Ego, mereka memilih untuk waktu terlebih dahulu. Mereka butuh Rine punya power, mereka butuh sosok dari Nino. Tapi Nino sekarang udah sakit damage-nya. Luka udah mulai harus siap dengan calculate damage dari Nino. Dan juga dari Nino-nya ini fast clearance itu yang pertama kan. Dan gold-nya nih, Alter Ego. Mereka sudah mulai menyusul juga. Hanya dengan perbedaan 1000 dan juga dengan tarat yang bisa didapatkan dengan Alter Ego, yang membuat mereka akan cukup nyaman. Dan pastinya nih, ini tarat yang harus bisa dikuasai juga oleh Bigetron. Waduh, tapi kalau ngomongin ke arah Farlane ya, ini dari tim Bigetron punya Luka sih. Tapi look-nya dicari sekarang. Iya, gimana nggak dicari? Mereka ingin objektif, Om. Yap. Gak boleh sembarangan juga tapi ya. Tetap harus hati-hati. Karena ketika memang mereka nemuin lu, belum tentu di situ gak ada korban kan. Bisa jadi ada korban, satu tuker satu mungkin. Bisa lebih juga, Electro Vanablo kayaknya bisa numbangin Harvey deh. Oke, tapi time travel kembali lagi yang diberitakan oleh seorang Lim memang dibutuhkan untuk sosok seorang Louis supaya dia terus catch up sama keuntungan energi dari tim Bigetron dari Alter Ego. Wah, Lucky pede banget sih. Dia tetap terus di bawah di satu wave lagi mungkin. Oke. Hati-hati Lordnya. Itu berbahaya banget kalau Lordnya Let's go. bakal di-commit, ini berbahaya, akan coba di-show. Apakah mampu didapatkan oleh para pasukan dari tim Alter Ego? Aduh, Ratri. Dengan posisi kali ini langsung Rine dipecahkan dengan Tsunami Slam. Villagar dilepaskan. Tidak ada power of retribution dan Arby. Oke, save the team for Alter Ego. Mundur ke arah belakang. Dan nampaknya para pasukan dari tim Alter Ego, mereka mencoba untuk bertahan. Tapi Nino udah gak ada jalan untuk pulang. Buy time satu-satunya yang bisa dimiliki oleh seorang Nino. Oke, Lord memang untuk Alter Ego, tapi mereka kehilangan 3 member. Eman masih ready dan mungkin ditabrak. Oke, langsung ada kondisi Purify. Gagal didapatkan, Luka hilang itu saja. Purify telah dikeluarkan oleh seorang Arvi. Masih ada pasif turret yang dimiliki dari para pasukan tim Bigetron yang harus dia pecahkan dulu. Iya, dan jangan lupa, Super Minion yang keluar. Berarti mereka harus mempercepat nih Lordnya terlebih dahulu, tapi mulai di backup karena Alter Ego mulai hadir. Alter Ego mulai hadir, harta tata dari Sonata dikeluarkan, Finn di depan sana. Annabelle bakal coba dibakar, lihat damage-nya terlalu sakit. Tapi jangan lupakan, Super Minion yang sudah diberitakan oleh seorang Lim bergerak terus di arah bottom lane. Ya, tidak terlalu banyak Super Minion yang memang diproduksi ya tadi. Sudah di cut off juga, tapi di bagian bawah ini masih Super Minion. Dan mid turret yang seharusnya ini mungkin bisa diincar oleh Alter Ego. Oke, diversion. Cari target harusnya. Karena 3 lane yang kedorong ini membuat Lucas Oke, Lucas seorang diri di belakang atas. Vanablo for defensive. Alektonya kembali lagi hanya untuk defensif. Seluruh soft skill yang dikeluarkan dan mereka yang dapetin satu keuntungan di arah bottom lane. Walaupun agak sedikit terlambat, tapi keuntungan ini udah lumayan loh, Lid. Dan Eman coba dia atas. Oke, sedangkan Eman belum bisa melakukan catch up. Damage-nya terlalu sakit, Rasengan. Awas, hati-hati ya. Karena ada Scapizer juga dari Harvey nih yang bisa jadi eksekutor. Long range Waduh. damage. Waduh, Rine sih, dia harus sadar ya. Dia fighter, bukan Baxia. Ya, dia harus buru-buru immortal sih. Ini udah jawaban yang paling pasti. Ketika udah jadi immortal buat Rine, ini masa depan Alter Ego lumayan terlihat. Oke, dan bisa jadi itu itemnya dia akan menuju ke Immortal juga.
1 menit sebelum Lord kembali respawn ya. Ini akhirnya Immortal itu dia. Oh, ini dia. Rene udah punya Immortal di depan sana. Ada bakal lihat serangan Annabelle ditambah retribution-nya. Annabelle bakal coba dipaksa. Dreams akan buka vision aja, tapi Finn retak campol membuat Annabelle keluar dari ancaman Alter Ego. Tapi seenggaknya udah ada skill yang terbuka kan. Tertes Poisons-nya udah keluar. Itu jadi satu harga yang lumayan mahal karena cooldown-nya nggak cepet-cepet banget tuh. Iya. Lama itu, Bos. Ya, tapi kalau mau diajak teamfight ya sekarang sebenarnya untuk waktunya ya. Karena lamanya Tortoise Poison juga ini harusnya sudah ready nanti. Di Lord yang akan respawn di 30 second ke depan. Dan tanpa sisi pasti buat Alter Ego. Oke, tadi sih gue lihat Moreno-nya masih free ya. Kalau Moreno-nya berhasil dimakan sekali sama Nino, ditutup aja jalannya. Waduh, ini kasusnya beda untuk Bigetron. Karena spell flicker ya. Jadi gue ngeliat dari Nino juga yang ready untuk nabrak, untuk kejar. Tapi hati-hati nih Finn. Finn akan coba dipaksa dan bakal di depan sana. Finn bakal coba dipaksa untuk berpasukan dari tim Alter Ego. Wasit Sanete. Orang defensif kembali dikeluarkan. Pertarungan ada di bawah nih, pertarungan Farlane dulu sebelum Lord. Oke, dan mereka harus bisa ngusir mundur nih. Tapi kalau kita bicara soal lane jauh, ini berarti ada diversion yang bisa dipakai juga oleh Hijumi. Meskipun sekarang lagi cooldown ya, cuman kalau memang mereka mau main di bagian bawah sedikit lebih lama, kalau memang ready buat diversionnya, itu masih bisa. Dan Alter Ego sekarang berusaha untuk mendekat juga. Dan lihat bagaimana Annabelle sudah mulai start di Lord ini, tapi wave management BTR itu di bagian atas masih unggul buat Alter Ego loh. Mungkin atasnya nggak masalah sih Om, karena nggak ada turret juga, tapi di bagian bawah ini loh. Oh, Luka nggak boleh tumbang sih. Luka udah informasi tidak ada Art of Flow. Mereka coba masa di mana Rene berada. Latin Sanete bakal dikeluarkan. Eman terdeteksi. Eman bakal coba dipaksa mundur ke arah belakang dan bahkan retribution dari Rene. Mereka berhasil kehilangan seorang Finn. Memang Dreamsnya tumbang, tapi Eman tanpa adanya sosok seorang Saman Force kali ini. Eman tanpa Saman Force, dia hanya loncat biasa. Ini dia terexpose tadi. Plus targeting yang begitu baik Alter Ego. Membalikan goldnya, sekarang Alter Ego pegang kendali. Immortality yang sudah kita sampaikan tadi yang menyelamatkan Rene selalu. Dan di sini kondisinya Annabelle. Lihat, berbanding terbalik dia tidak punya immortality. Memang Annabelle keras, tapi Lin tanpa adanya support roamer healer, dia juga nggak bisa bertahan cukup lama. Ya, dan lawannya ini X-Borg loh. True damage dari X-Borg ini bikin Annabelle akan terbakar habis-habisan. Yes, dan jangan lupa tadi ya, karena dari Alter Ego mereka memang ada di bawah, tapi diversion ini dipersiapkan juga untuk bisa cepat dan dekat dengan Lord, sehingga tadi Alter Ego masih sempat juga untuk mendapatkan Lord tersebut. Dan mereka nggak boleh terlalu terburu-buru untuk haha. Karena boleh, mereka harus lebih tenang. Ya, Mereka harus tenang, Xbox ya. Maksudnya X-Borg tadi sore begitu soalnya. Gimana? Ini di bawah. One by one situation kembali out of flow. Hanya untuk clear minion saja. Informasinya cukup mahal. Membuat perpasukan dari tim Alter Ego coba untuk mendapatkan kesempatan di arah top lane mereka. Satu buah turret sepertinya bisa didapatkan tanpa ada kontes. Karena out of flow-nya sudah dikeluarkan oleh tim Bigetron. Lihat, mereka masih menantikan super minion bergerak di dua lane yang berbeda. Hype yang bisa diredakan oleh tim Alter Ego itu akan menjadi good trend untuk mereka. Tadi masalah gold mereka kalah sekitar 3.000 gold dan sekarang dibayar lunas bahkan dikembalikan. Nah ini, kalau Alter Ego bisa meredam seperti ini good trend untuk mereka. Karena biasanya Alter Ego kalau udah unggul sedikit aja, waduh, Wah, semangatnya kayak unggul 10.000 gold ya. Waduh. 20.000 gold biasanya. biasa. Iya. Biasanya. Ya, tapi ini dua Lord yang didapatkan Alter Ego juga ini penuh jerih payah loh sebenarnya ya. Ya. Dan mereka berhasil untuk bisa mengejar nih gold yang tertinggal, akhirnya mulai merangkak naik ke atas. Early game pressure dari Bigetron sudah mulai bisa mereka netralkan juga. Dan Eman ini yang harus dicari karena Eman belum ada dead sama sekali, jelas. Ini masih menjadi ancaman untuk Alter Ego nanti kalau ada team fight dan ready zaman force-nya. Justru gua harus ingatkan Luke sih. Oke, kita tahu dia mainin laning panjangnya bener. Tapi kayaknya offside position lewatin sungai udah bukan jadi sebuah jawaban sih. Harus Menurut gua. Dia bener-bener udah harus jaga. siap untuk bisa ngeflank ambil belakangnya. Jangan Nino doang yang ngeflank. Berarti Luke juga harus bisa. harus join. Harus join. Ada power tambahan nih untuk mengganggu seenggaknya Arvi ataupun dari Hijime lah ya. Karena dia itu powernya lebih besar ketimbang Nino. Kenapa? Dia clearnya cepat, rotasinya juga cepat. Nino hanya clear cepat, rotasinya tetap jalan kaki, bos. Ya, mungkin ini solusinya Hijime. Ya. Karena dari tadi travel time yang dibutuhkan bagian lane jauh untuk objektif itu dipotong sama diversion. Betul sekali. Dan Luka wajib untuk bermain flanking juga, wajib join juga. Kalau Luka nggak join, gua nggak tahu apakah dia bisa siap untuk melakukan team fight yang besar. Ya, tapi lain jauhnya lihat tuh selalu ada pengawalan juga kan. Ada diversion yang ready. Jadi kalau memang mainnya terlalu jauh nanti mereka bisa tiba-tiba komit buat team fight nanti di Lord.
Ini nggak mungkin sendiri sih, semua Yap. juga pasti tahu. Arvi muncul nggak mungkin sendiri. Iya, Arvi sendiri itu udah nggak mungkin. Kalau Arvi sendiri, cuek. Benar. Lihat tuh, pengawalan buat Arvi. 4 Iya. orang buat Arvi. Ya Arvi dari tadi emang ngedeliver damage bagus banget tuh. Dan lihat di sana Annabelle terperangkap. Maka coba dipaksa. Atau tadi sedang senata ada pakai Raging Sestrom. Tsunami Slam untuk Tororine. Kurang beribadat bahkan lihat Nino. Flanking gaming. What the flanking from Nino. Berhasil mendapatkan 3 pemain. Dream sudah sana bertahan seorang diri dan Eman. Bakal coba dihajar. Tapi para pasukan dan tim Alter Ego. Mereka kehilangan seorang Arvi. Bakal dibakar Lucas sekarang maut Eman terlalu strong. Dan Nino from Sukabumi berhasil mengacak-acak backline Bigetron. Menyisakan Eman seorang diri. Flanking, teleportation tadi. Melemparkan Nino ke belakang menjadi jawaban yang cukup pasti. Dan 4 member yang hilang. Bigetron mereka harus reset Lord. Harusnya untuk Alter Ego. Oke, karena Nino ada damage-nya cukup dan Lord untuk Alter Ego di atas menit 18 nih. Ini berbahaya banget. Dan untungnya Bigetron punya Moreno dan punya Luke. Ingat Luke, Alex final blow-nya harus on point sekarang. Harus targetingnya benar-benar mahal. Ditabrak, Novel. oh langsung. Nino tahu akan hal tersebut, langsung ditutup. Wow. Dan jelas dengan Evolve yang sudah jatuh ke tangan Alter Ego ini rugi untuk Bigetron itu sendiri karena mereka harus bisa mendapatkan Evolve tadi. Dari build itemnya juga, Xbox-nya punya Rose Gold, punya Radiant Armor, dan juga punya War X. Agak keras ya Xbox-nya gue lihat-lihat ya sekarang. Lumayan keras sih. Tadi maju udah susah diapa-apain sebenarnya. Iya, masih pecah lagi. Yap, dan juga targetingnya kan menuju ke Xbox ya. Iya, Bukan target yang optimal pastinya. tapi setidaknya Immortalnya udah nggak ada om. Oke. Sumber damage-nya ini magicalnya bakal ketutup habis. Karena Eman atau Moreno dua-duanya magical kan. Even itu Baxia. Mau nggak mau harus dibantu sama Luke juga. Ini makanya Alta Van de Blow-nya menentukan sekali loh. Itu dia. Karena Lord sudah mulai hadir dari top lane dan akan di-follow sepertinya. Oke, bakal coba di-follow begitu saja. Eman Show di arah tengah. Memutar pasukan dari tim Alter Ego mulai semuanya masuk ke dalam. Damage dari seorang Hijumi tidak bisa dibendung. Dengan Venom Esther ditabrak oleh seorang Nino ditutup lalu didapatkan. Winter Crown Teman-teman. dan Nino terlalu sakit dengan Winter Crown masih